Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah, NPM saya 19710048 dari kelas SI semester 6 A non-reguler Banjarbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari proyeksi tentang manajemen waktu proyek. Langsung saja, pengertian waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Standish Group CHOS menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek-proyek IT molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa suatu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini baru selesai 2,2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada pembengkakan berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase cloning. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, mengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling, kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Selanjutnya, untuk kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi yang pertama, mendefinisikan aktivitas. Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Sebagaimana menyusun WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisasi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya waktu dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Pengurutan aktivitas. Terdapat 3 aturan berdasarkan dalam penyusunan urutan aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatory atau mandatory dependencies. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Misalnya, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah diselesaikan. Yang kedua, ketergantungan lepas atau discretionary dependencies. Kegiatan ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem belum selesai sepenuhnya. Walaupun sebenarnya sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis diselesaikan semuanya. Yang ketiga, ketergantungan eksternal atau external dependencies. Ketergantungan aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas adalah salah satunya diagram jaringan proyek atau project network diagram. Langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on Arrow atau ADM Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja yang dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesai suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama NO.1 menunjukkan awal
dan nomor not terakhir menunjukkan akhir proyek. Precedence Diagramming Method atau PDM, metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek penggunaan simbol kotak sebagai presentasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode EDM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Metode PDM juga lebih banyak diadopsi pada tool-tool manajemen proyek. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu pertama, finish to start atau PS. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Yang kedua, start to start. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Yang ketiga, finish to finish. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Start to finish. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Selanjutnya, estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya, berdasarkan urutan aktivitas dan saling keterkaitan antar aktivitas. Dimungkinkan terdapat beberapa aktivitas yang dapat berjalan simultan, sehingga umur suatu proyek tidak serta-merta merupakan total waktu semua aktivitas, akan tetapi hasil dari manajemen waktu atau durasi aktivitas yang optimal. Batasan-batasan asumsi-asumsi aktivitas dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Menyusun jadwal. Beberapa tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek yaitu yang pertama, Gantt chart dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu dimulai dan waktu selesai dengan format kalender. Selanjutnya ada analisis plot, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Plot memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik. Mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis, optimistic time, waktu normal, dan waktu pesimis. Waktu optimis atau TU adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal. Sedangkan waktu pesimis adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis waktu tersebut, maka waktu estimasi aktivitas diperoleh dengan rumus berikut. Selanjutnya ada analisis jalur krisis. Analisis jalur krisis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesai proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack atau float minimal. Slack atau float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas atau waktu kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang atau backward, maka harus mempertimbangkan waktu yang paling lambat dimulai aktivitas atau late start LS dan waktu paling lambat selesainya aktivitas atau late finish LP. Jika menggunakan penelusuran arah depan atau forward, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat dimulainya aktivitas atau early start ES dan waktu paling cepat selesainya adalah aktivitas early finish. Selanjutnya penghitungan arah maju, forward. Perhatikan pada not merger, waktu paling cepat selesai atau early finish merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada not merger. Hal ini
Selanjutnya, penghitungan arah maju atau forward. Perhatikan pada not-not mager waktu paling cepat selesai atau early finish merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada not mager. Hal ini dimasukkan agar selesainya aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktivitas berikutnya. Penghitungan mundur atau backward, perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena pertama, kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kurangnya akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan, maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain, biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. 3. Lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek ini bisa dikarenakan oleh rendahnya insentif atau upah, rendahnya disiplin pekerjaan, kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, dan rendahnya skill pekerjaan, dan sebagainya. Sekian dulu, terima kasih. Itulah presentasi dari saya tentang manajemen waktu proyek. Semoga diterima, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.